Terkadang aku menangis meratapi nasib yang harusnya bukan aku yang merasakannya. Harusnya orang lain di luar sana. Dengan kedua tangan buntung, pernah terbesit dalam pikiranku untuk mengakhiri kehidupan yang penuh panah ini. Namun, hal itu tidak bisa kulakukan. Itu karena ibuku yang selalu bisa menemaniku. Ibu selalu ada untukku, baik menggantikan pakaianku, memandikanku, dan bahkan mencibuk di saat aku buang air besar. Hal itulah yang membuat aku untuk semangat menjalani kehidupan. Namun, terkadang rasa semangat itu mulai pudar ketika aku mendapatkan hinaan dan sindiran dari orang-orang yang tidak bisa merasakan atas kekurangan dan penderitaanku. Sungguh dunia ini sangat kejam. Namaku Agus Buntung. Ya, kamu pasti udah pernah dengar keviralan atas nama Agus, bukan? Ada Agus Sedih, ada Gus Miftah, dan terakhir yaitu Agus Buntung. Namun sekali lagi, ini hanyalah karangan cerita yang dibuat oleh Win Sasepan. Dengan keterbatasanku, akhirnya aku punya tekad untuk menjalani kerasnya kehidupan ini. Di sini kutanamkan sebuah prinsip, kalau orang lain bisa, lalu kenapa aku tidak? Dari situlah aku mulai belajar sedikit demi sedikit, dari hal yang kecil seperti ganti pakaian, naik motor, dan bermain musik, sampai-sampai cara menggunakan handphone pun ku pelajari. Awalnya memang sangat susah, bisa kamu bayangkan ketika naik motor tanpa menggunakan kedua tangan. Sangat rumit. Mungkin karena ada kemauan dan tekad yang kuat, akhirnya aku bisa menjalani hari-hariku layaknya orang normal. Mereka bisa saja menghina dan mencemoohkanku, namun di balik semua itu, mereka tidak tahu bahwa aku juga mempunyai bakat menjadi playboy. Tidak semua cewek memandang cowok itu harus orang yang berada, tampan dan mapan. Hanya dengan sedikit rayuan dan kata-kata sugesti yang meyakinkan hati cewek, maka sudah bisa kupastikan ia akan takluk di pelukanmu. Akan aku ceritakan bagaimana seorang Agus Buntung yang tidak memiliki kedua tangan bisa memperdaya incaranku. Akan aku buka ilmunya, namun sebelum itu tolong klik tanda like-nya jika sudah kuucapkan banyak terima kasih. Seperti halnya lelaki normal, tentunya aku juga tertarik kepada lawan jenis. Hanya menggunakan media sosial dan banyak pertemanan. Di situ tentu aku bisa melihat postingan maupun cerita dari mereka. Sebut saja namanya Bunga. Mungkin ia masih duduk di SMP atau bisa juga udah SMA. Usianya masih muda yang tidak bisa kujelaskan di sini. Kulihat hampir setiap hari ia curhat di media sosial tentang kecewanya dirinya terhadap pasangannya. Selain itu, ia juga posting tentang orang tuanya yang selalu menyalahkan atas pilihan hidupnya. Dari situlah aku memberanikan diri, langsung mengirimkan pesan lewat inbox. Dek, aku tahu kehidupanmu saat ini sangat berantakan. Aku tahu saat ini kamu sangat bersedih. Namun jangan sampai adik putus asa ya, karena di sini ada aku, Dek. Tulisku di inbox itu. Dengan kata-kata seakan aku sangat peduli terhadap kehidupannya. Tentu saja isi chatku langsung direspon olehnya. Maaf, kakak ini siapa? Cuma itu balasannya. Namun aku sangat paham dan sangat mengerti. Walau balasannya hanya maaf, kakak ini siapa, itu tandanya bahwa ilmu memperdayaku sudah masuk ke dalam otaknya.
Kalau udah seperti ini, maka aku jamin kedepannya lebih intim. Aku hanyalah orang cacat yang tidak mempunyai kedua tangan. Dengan keterbatasanku ini, aku sudah sering mendapatkan hinaan, cacian, cemoohan, dan lain-lainnya. Adik tahu bahwa Abi pun masih dicibukin oleh ibuku. Sungguh miris kehidupanku, Dek. Namun demikian, kini aku udah bangkit dari masa-masa suram itu. Jadi, ku harap adik pun pasti bisa kembali ceria seperti dahulu lagi. Ingatlah, Dek, aku merindukan senyumanmu karena aku di sini sangat peduli kepadamu. Itulah balasanku di inbox. Kata-kata mutiara dan kata-kata yang menjurus dalam kehidupannya. Tentu saja akhirnya Bunga terbuka kepadaku dan hingga menceritakan semua aib yang ada pada dirinya. Di dalam inbox itu ia menceritakan bahwa pacarnya telah meninggalkan dirinya hanya karena ada cewek yang lebih cantik darinya. Yang membuat Bunga merasa sangat terpukul. Selain hubungan mereka yang sudah lama, rupanya malam pertama pun sudah didapatkan pacarnya itu. Aku terus menggali tentang rahasia Bunga. Di situ aku juga mengetahui bahwa dalam seminggu pacarnya sampai 3 kali membawa dia ke salah satu tempat untuk melampiaskan kerinduannya. Dengan semua hal yang telah mereka lalui, kini pacarnya malah meninggalkannya demi wanita yang lebih cantik. Dek, mohon jangan bersedih lagi. Aku tahu saat ini kamu lagi menangis. Hapus air matamu itu, Dek, karena aku akan melepaskan penderitaanmu. Aku juga pasti bisa mengembalikan kebahagiaanmu yang kini sudah hilang. Balasku di inbox itu. Dengan cepat Bunga pun membalas, "Iya kak, aku udah gak kuat dengan beban ini. Mohon bantu aku, kak." Balasan Bunga seperti itu sudah kupastikan 99% ia juga akan kudapatkan. Keenakan pacarnya udah sering memakai, namun dengan mudahnya lepas dari tanggung jawab. Setidaknya sekali atau 2 kali aku juga harus mendapatkannya. Pikiranku hanya fokus tertuju di situ. Mungkin karena aku mengetahui dengan detail bagaimana mulanya mereka berbuat seperti itu. Tempatnya di mana saja, dan bahkan gaya-gayanya pun sudah kukantongi. Dengan bibir tersenyum, aku pun membalasnya. "Dek, aku punya cara untuk penghapusan dosa-dosa yang dulu pernah adik perbuat. Tentunya dengan cara penghapusan dosa itu, maka akan membuat perasaan adik akan damai hingga kebahagiaan yang hilang pasti akan datang kembali. Cara penghapusan dosa itu sangatlah mudah, yakni adik hanya mandi ritual saja. Nanti aku yang memandikan tubuh adik. Setelah mandi itu, maka aku jamin adik akan sukses di muka bumi ini." Rupanya ajakanku tentang mandi penghapusan dosa sangat direspon baik oleh Bunga. Bisa kubayangkan ketika nanti aku dan Bunga mandi bersama tanpa penutup benang sehelai pun. Rezeki tak akan kemana. Walaupun keadaanku seperti ini banyak kekurangan, namun kecerdasan dan kepintaranku yang bisa meyakinkan Bunga bisa dikatakan IQ-ku luar biasa. Walaupun Bunga sudah siap dengan semua yang aku arahkan, namun masih saja terkendala tempuh yang sangat jauh. Bunga berada di Bali, sedangkan aku berada di Mataram, NTB. Mungkin karena kekuatan cinta, maksudku kekuatan rasa ingin tahu lebih mendalam ke Bunga, lebih tinggi, hingga seminggu kemudian aku berangkat ke Bali.
Dan walaupun sebenarnya ongkos ke Bali bukan sepenuhnya uangku, melainkan uang tabungan dari Bunga. Sesampainya di titik lokasi yang telah kami sepakati bersama, dengan buru-buru ucap ia untuk segera menjemputku. Dalam penantian itu, jantung ini terasa berdebar sangat kencang. Karena ya terus terang, baru pertama kali ini aku mendapatkan seorang cewek cantik dan bisa dikatakan masih mentah. 45 menit kemudian, kini nampaklah Bunga di hadapanku. Awalnya, Bunga nampak canggung ketika melihat kedua tanganku yang buntung. Mungkin karena awalnya aku sudah cerita detail tentang keadaanku, akhirnya ia pun mulai terbiasa. Kak, kita langsung mandi penghapusan dosa yuk, atau cari tempat istirahat dulu, kan kakak jauh dari Mataram, ucap Bunga kepadaku. Kita langsung ke homestay aja ya dek, agar dosa-dosamu cepat terhapus. Karena jauh-jauh aku kesini, itu semua karena aku ingin melihat kamu bahagia dek, ucapku sambil menatap kedua matanya. Entahlah, mungkin karena hanya sebuah kata-kata manis yang aku lontarkan, hingga di sore itu kami langsung ke homestay nomor 6. Kenapa aku pinta nomor 6? Itu karena bermakna melambangkan sebuah kekuatan, cinta, keseimbangan, dan harmoni dalam rumah tangga. Sesampainya dalam kamar, aku pun menyuruh Bunga untuk ke kamar mandi. Ya, itu pun disetujui olehnya, hingga sehelai benang pun tak nampak melindunginya. Dan proses mandi penghapus dosa itu tepat di hadapan mata kepalaku sendiri. Setelah mandi penghapusan dosa itulah, hanya dengan kata-kata manis dan gumbalan semata, akhirnya aku pun juga mendapatkan apa yang kuharapkan pada tubuh Bunga. Dan itu terjadi bahkan berkali-kali.